Baik, sampai berjumpa lagi pada pertemuan ke-9 ya, setelah midtest. Nah, di pertemuan 1 sampai 7 kemarin kita sudah membahas berbagai topik, termasuk di sana ada struktur sekuens, struktur percabangan, baik percabangan sederhana maupun percabangan bersarang. Nah, pada pertemuan ini kita mulai membahas tentang perulangan, merupakan bagian dari 3 struktur algoritma, yaitu berurutan atau sequence, kemudian percabangan, dan bagian yang terakhir adalah perulangan. Apa sih yang namanya looping? Nah, looping adalah, ini kalau nanti kita perhatikan, yang biasanya juga disebut perulangan ya, itu sama dengan percabangan. Perulangan membentuk ya, looping ya bagian dari struktur algoritma seperti percabangan dan sekuen atau berurutan, di mana sebuah looping itu tentu akan dikerjakan apabila kondisi yang ditentukan terpenuhi. Sifat struktur dari perulangan akan mengulang baris perintah selama kondisinya terpenuhi, sehingga perulangan akan terjadi apabila kondisi untuk melakukan perulangan syaratnya terpenuhi, mirip seperti percabangan yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian contoh saja, jadi ini contoh program bahasa C ya. I adalah sebuah variabel integer atau bilangan bulat, kemudian ini digunakan struktur for ya, for i dari 1 ya, selama i nya kurang dari 5 ya, dan setiap selesai melakukan looping 1 kali, i nya ditambah 1. Jadi begitu, sehingga di sini akan diperoleh cetakan kalimat ISP Atmaluhur ya, sejak i nya 1 kemudian dicetak, kemudian i nya ditambah 1 jadi 2 masih kurang dari 5, cetak lagi, i nya ditambah 1 lagi jadi 3, dan seterusnya, sehingga ini membentuk looping atau perulangan sebanyak 5 kali. Nah, sekarang kan kita lihat teori dan pemahamannya. Nah, kalau umpamanya dari contoh program di atas tadi, kalian diminta untuk membuat program yang bisa mencetak kalimat ISP Atmaluhur sebanyak 100 baris, rasanya tidak terlalu sulit ya, karena kita gunakan aja struktur tadi for i tadi 1 ya, sampai dengan i nya berapa. Kalau tadi 5 ya sampai dengan kurang dari 5. Kalau ini 100 ya kurang dari 100, kira seperti itu. Setiap kali looping i nya ditambah 1 dan seterusnya, maka akan dilakukan looping sebanyak 100 kali. Nah, berikutnya secara struktur looping tadi kita akan lihat ada 3 cara ya, ada 3 cara untuk membangun sebuah algoritma berstruktur perulangan. Nah, cara pertama adalah dengan memanfaatkan struktur for, cara kedua dengan while do, dan cara ketiga dengan do while, atau istilahnya ini repeat until. Nah, satu-satu kita akan bahas. Nah, perulangan pada dasarnya itu mempunyai bagian-bagian, yaitu pertama adalah bagian inisialisasi ya, dimana di sini disiapkan beberapa komponen. Biasanya ini akan ditentukan dulu. Perulangannya akan dimulai dari berapa, jadi titik awalnya itu berapa. Kemudian nanti pada setiap perulangan harus direncanakan setiap kali melakukan perulangan terjadi pergeseran berapa, dan kemudian akan diselesaikan setelah berapa kali perulangan. Jadi di bagian awal ini dibutuhkan
rencana perulangannya itu sendiri. Nah, yang kedua adalah prosesnya sendiri. Nah, biasanya ini merupakan bagian dari struktur perulangan yang dieksekusi di dalam setiap perulangannya sendiri. Jadi artinya ini yang sebenarnya perintah-perintah yang nanti akan diulang-ulang dikerjakan apabila kondisinya terpenuhi. Berapa kali sesuai dengan jumlah perulangan yang masih berjalan sesuai dengan syarat perulangannya itu sendiri. Nah, bisa berapa baris? Tidak ada batasnya. Bisa saja satu statement, 2, 3, 4, 100 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan instruksi apa yang memang harus diulang pada setiap proses perulangan. Nah, yang ketiga juga harus dijelaskan atau didefinisikan iterasi. Iterasi ini sebenarnya tadi di dalam setiap perulangan itu sebenarnya akan kita lakukan perubahan counter ya, perubahan penunjuk. Penunjuk itu misalnya kalau dicontoh di pertama tadi, I-nya tadi setiap selesai perulangan ditambah 1, sehingga nanti kalau awalnya 1, setelah melakukan perulangan 5 kali, I-nya akan menjadi 6. Jadi untuk menghitung jumlah pengulangan sebenarnya ya. Sehingga dengan memperhatikan iterasi ini nanti kita juga bisa memperkirakan jumlah perulangan yang akan dikerjakan. Kemudian yang terakhir adalah terminasi ya, pada bagian perulangan yang juga harus penting bahwa dalam struktur pengulangan itu dan struktur algoritma itu harus selesai, harus terminasi, harus ada titik berhenti. Karena algoritma itu adalah pasti ya, berapapun langkahnya harus mencapai titik berhenti. Karena kalau tidak berhenti ya bukan algoritma ya, jadi tidak pasti itu bukan algoritma, walaupun kepastiannya kecil tapi tetap harus mencapai kepastian. Nah, itu syarat untuk membangun sebuah struktur perulangan. Nah, kemudian pada jenis struktur perulangan pertama tadi kita mengenal dengan for ya. Nah, for ini biasanya secara struktur itu ditulis terdiri dari for inisial awal, kemudian kondisinya, dan kemudian iterasinya. Nah, baru di dalamnya terdapat statement yang harus dikerjakan berulang-ulang, dan setelah itu diberikan instruksi next ya kalau sudah selesai. Nah, ini kalau dalam listing program berbahasa C contohnya yang di atas tadi. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi kalau digambarkan dengan menggunakan flowchart kira-kira seperti ini. Jadi inisialisasi, kemudian kondisi, jika true maka dilakukan pengulangan, jika false maka pengulangannya tidak dikerjakan atau statementnya tidak dikerjakan, dan kemudian menuju ke next instruction atau ke end ya, ke end algoritmnya. Nah, itu kalau menggunakan for. Contoh ya, ini kembali contoh yang tadi. Didefinisikan sebuah variabel bernama I bertipe bilangan bulat, I-nya diberi nilai awal 1, kemudian kondisinya selama I-nya masih kurang dari atau sama dengan 5, dan setiap selesai melakukan perulangan 1 kali, I-nya ditambah 1. Jadi iterasinya itu hitungan perulangannya dihitung dengan loncat satu-satu sampai nilainya lebih kecil atau sama dengan 5. Ini program contoh pertama di atas tadi. Nah, untuk itu silahkan dicoba untuk pertemuan ini nanti untuk bahan praktikum, dan kemudian nanti di minggu depan kita akan melanjutkan dengan struktur perulangan dengan struktur while. Demikian, semoga bermanfaat perulangan atau looping dengan for yang kita pelajari kali ini, dan sampai jumpa pada pertemuan ke-10. Terima kasih, salam budi luhur.